Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati saudara sekalian. Pagi ini mari kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita untuk kita renungkan saudara di dalam kitab Melehim Bet atau Dua Raja-Raja, Melehim Bet pasal 4, dan kita membaca ayat 8 sampai ayat 10. Dua Raja-Raja atau Melehim Bet pasal 4 ayat 8 sampai 10 saya bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Pada suatu hari Elisa menyeberang ke Sunem, dan seorang wanita kaya tinggal di sana, dan dia mengundangnya untuk makan roti. Dan terjadilah setiap kali dia lewat, dia singgah ke sana untuk makan roti. Dan dia berkata kepada suaminya, "Lihatlah sekarang, aku mengetahui bahwa dia adalah abdi Elohim yang kudus, yang selalu datang kepada kita. Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil, berdinding batu, dan marilah kita menyiapkan di sana sebuah tempat tidur, dan sebuah meja, dan sebuah kursi, dan sebuah kaki pelita bagi dia. Maka apabila dia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana." Nah saudara yang terkasih, kisah ini cukup pendek, ayat yang kita baca, tetapi di sana kita menemukan ada satu cerita, kisah di mana seorang wanita yang memberikan tumpangan kepada Elisa. Tidak ditulis siapa nama dari perempuan ini saudara, tetapi ternyata kalau kita perhatikan di situ perempuan ini minta izin kepada suaminya, karena setiap kali Elisa lewat, dia ingin supaya Elisa itu mampir, karena barangkali sering lewat di situ. Lalu dia ngomong sama suaminya, "Bagaimana kalau kita buat kamar atas, kemudian di situ kita kasih tempat," saudara. Nah di sini ada beberapa hal ya, di ayat 10 jelas sekali di sana. Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas. Jadi sebelumnya perempuan ini tidak pernah membuat kamar. Dia hanya simpatik kepada seorang yang selalu lewat di depan rumahnya. Lalu perempuan ini meminta untuk singgah, dan lama-kelamaan akhirnya perempuan ini tahu bahwa yang selalu datang itu adalah seorang abdi Elohim atau seorang nabi. Betapa senangnya perempuan ini ketika dia tahu bahwa yang sering singgah di rumahnya ini adalah seorang nabi. Lalu di ayat 10 ini dikatakan, "Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas." Saudara perhatikan kata kamar, yang kecil dan berdinding batu. Marilah kita menyiapkan di sana sebuah tempat tidur. Perhatikan kata tempat tidur. Dan sebuah meja. Perhatikan kata meja. Dan sebuah kursi. Saudara perhatikan kata kursi. Dan sebuah kaki pelita bagi dia. Saya merenung ayat ini saudara. Apa sih makna dari ayat ini sebetulnya? Kenapa seorang perempuan yang membuat kamar, kemudian memberi tempat tidur, meja, kursi, dan pelita, ada 5. Lalu apa sebetulnya kok harus dicatat di sini? Saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, kisah dari seorang perempuan yang memberi tumpangan, ternyata fasilitas-fasilitas dari perempuan ini itu memiliki simbol yang cukup menarik saudara. Yang pertama adalah perempuan ini memberikan tempat, memberikan kamar. Ini menjadi simbol dalam kehidupan kita semuanya. Apakah benar
tiap-tiap hari kita bisa memberi tempat Tuhan di dalam hidup kita. Apakah benar kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa, memberikan tempat di tengah-tengah kesibukan kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ini bicara tentang kamar tadi. Simbolnya adalah kita memberi tempat. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Matius 6 ayat 6 dikatakan, dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Nah, di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita juga bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk kita masuk ke dalam kamar lalu kita berdoa. Saudara, waktu-waktu saat ini itu berjalan dengan sangat cepat sekali. Entah saudara menyadari atau tidak, tetapi fakta itu menunjukkan bahwa waktu ini berjalan dengan sangat luar biasa. Bahkan saya katakan tidak berjalan, berlari saudara. Saya kalau ngerjain sesuatu, baru sebentar tahu-tahu jamnya itu sudah mingser jauh sekali. Dan ini membuktikan bahwa masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua itu semakin singkat. Apalagi kalau saya mengamati situasi politik di Timur Tengah. Saya lebih banyak mengamati situasi politik di Timur Tengah ketimbang situasi politik di Indonesia. Karena kalau situasi politik di Indonesia ini sudah isinya hanya sentimen pribadi, orang bukannya bekerja tetapi malah menyerang pribadi orang. Seperti saya ambil contoh kayak sekarang yang sedang rame, Ahok itu diserang terus oleh DPRD. Jadi DPRD-nya itu nggak kerja, tapi cuman hanya berusaha bagaimana orang ini disingkirkan. Nah, jadi saya lebih tertarik untuk menyaksikan situasi politik di Timur Tengah, karena ini ada sangkut pautnya dengan kedatangan Tuhan. Nah, situasi politik di Timur Tengah ini sudah sedemikian luar biasa saudara, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus betul-betul dekat sama Bapa Yahweh. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari beberapa simbol, bagaimana seorang perempuan suami istri ini yang memberikan tempat untuk Elisa bisa tinggal di situ, itu gambaran dari kita yang seharusnya memberi tempat untuk Yesua tinggal di dalam diri kita. Atau kita memberikan tempat, memberi waktu untuk Tuhan, sehingga kita bisa tetap berkomunikasi di tengah-tengah kesibukan kita. Saya percaya saat kesibukan saudara-saudara berikan waktu untuk Tuhan, Tuhan pasti akan senang. Inilah waktunya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Poin kita hanya sampai kedatangan Mesias saja. Kalau Mesias sudah datang, selesai sudah. Karena yang saya pelajari, keselamatan ini terbagi bagi bangsa-bangsa atau orang-orang goyim, itu sampai jumlahnya tercukupi. Sekarang ini pengagungan nama Yahweh itu ternyata bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan itu kecepatannya luar biasa saudara. Orang-orang yang tadinya tidak ngerti, akhirnya dia terima Yahweh dan tidak lagi mau ibadah di tempat yang lain. Semua ambil sikap semua. Sehingga kecepatan untuk Yesua datang ini semakin luar biasa. Jadi yang pertama adalah berikanlah tempat untuk Yesua tinggal di dalam diri kita. Kita juga kalau membaca, saudara-saudara,
Di kitab Yehezkiel 22 ayat 30 sampai 31 dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang untuk mendirikan sebuah tembok dan berdiri di dalam celah di hadapanku demi negeri itu, sehingga aku tidak akan menghancurkannya, tetapi aku tidak menemukannya. Jadi aku mencurahkan kegeramanku ke atas mereka, dengan api murkaku aku membinasakan mereka. Aku telah menimpakan perbuatan mereka di atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Nah, saudara, di sini kita melihat di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan itu mencari orang untuk mendirikan tembok, yang artinya orang juga harus memberikan waktu. Orang mendirikan tembok kan tidak hari ini didirikan, hari ini selesai. Tidak, saudara. Hari ini didirikan mungkin 1 bulan baru selesai. Karena itu tembok kota harus dikelilingi, harus dipagari. Karena sekarang tanpa kita memagari diri kita dengan iman yang teguh, kita bisa terbalik iman kita. Kita bisa menyangkali Tuhan dengan mudah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita coba untuk mengambil langkah atau komitmen agar kita bisa meluangkan waktu-waktu kita. Karena anak-anak muda tanpa dia sadari dia buang-buang waktu dengan sia-sia, nanti jadinya kayak saya, saudara. Saya terlalu banyak membuang waktu di masa muda, sehingga saya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Sehingga saya pun ketika saya percaya bertobat, saya harus menebus waktu saya. Dari orang yang tidak suka belajar menjadi orang yang sangat maniak belajar. Itu tidak mudah, saudara. Nah, oleh karena itu ayo kita berikan tempat untuk Tuhan. Kita juga perlu memagari diri kita agar supaya kita tidak terbalik iman kita. Yang kedua, saudara, perempuan tadi bukan cuma memberi tempat, memberikan kamar untuk Elisa tinggal di situ, tetapi juga memberi tempat tidur. Apa arti dari memberi tempat tidur ini, saudara? Tempat tidur itu bicara tentang perhentian, ada istirahat. Jadi bukan kita bekerja terus, tetapi kita harus memiliki tempat istirahat, saudara. Meluangkan waktu yang sangat berharga untuk Tuhan. Di Kehilat kita punya fasilitas ibadah Sabat. Ibadah Sabat itu sebetulnya adalah ibadah utama. Baru setelah itu ada ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ibadah tiap hari. Tetapi yang utama adalah Sabat. Kita harus bisa datang kepada Tuhan. Cuman memang sayangnya ibadah Sabat ini tidak panjang, saudara. Karena waktunya masih ada orang yang sekolah, ya, masih ada orang yang bekerja untuk persiapan. Jadi saya punya waktu cuma 1 jam saja, dari jam 5 sampai jam 6. Materi khotbah saya pun cuma hanya setengah jam. Saya agak lebih sulit mempersiapkan materi yang setengah jam daripada yang 1 jam. Karena yang setengah jam itu berarti harus memperpendek poin, tetapi juga harus lengkap. Sementara kalau 1 jam itu ada spelling waktu. Jadi saya katakan saya lebih sulit untuk mempersiapkan materi yang cuma setengah jam. Makanya dulu ketika kita masih sering kumpul sama gereja-gereja, saya sering kali mendapatkan tempat di Kehilat kita ini dulu, ya, kelompok gereja-gereja yang ibadah bersama di sini, lalu saya dikasih jatah waktu cuman 20 menit untuk khotbah. Wah, itu setengah mati, saudara. Tapi saya bersyukur mereka selalu datang terlambat, jadi saya punya alasan untuk saya ngolor
materi saya. Saya katakan Anda terlambat 20 menit, Anda hutang 20 menit sama Tuhan. Jadi supaya tidak hutang khotbah saya perpanjang 20 menit jadi impas. Ya. Nah, saya punya trik seperti itu. Karena kalau menyiapkan materi cuman hanya sebentar, wah saya kesulitan, saudara. Untuk membacanya saja sudah memakan waktu. Jadi hal yang kedua di sini, tempat tidur itu adalah tempat untuk beristirahat. Tuhan pun menciptakan alam jagat raya ini hanya sampai hari ke-6. Hari ke-7-nya dia beristirahat. Hari perhentian. Saya tidak menyalahkan orang bekerja. Silakan orang bekerja. Tetapi jangan sampai karena pekerjaan kita lupa kepada Tuhan. Doa saya tiap hari, saudara tahu. Saya katakan, ya Tuhan, berkatilah jemaatmu agar Kehilat ini betul-betul diberkati luar biasa. Jemaatmu hidupnya secara finansial itu mapan. Tetapi satu hal, setelah mereka mapan, buat hati mereka tidak berubah dengan Engkau. Saya tidak ingin hati jemaat Tuhan itu berubah, tetapi saya ingin jemaat Tuhan itu hatinya tetap sama. Sekalipun kondisinya sudah diberkati secara materi, tetapi toh dia masih bisa beribadah dengan setia. Jangan sampai orang menjadi lupa setelah hidupnya diberkati. Tapi selalu sediakan waktu peristirahatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bicara tentang tempat tidur, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, perempuan ini memberikan meja. Apa arti meja? Meja di sini menjadi simbol dari sharing, ya, membagi-bagikan berkat. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan sekarang ini, anak-anak Tuhan di luaran sana banyak mengeluh, saudara. Bahkan tekanan ekonomi bisa membuat orang bunuh diri. Sekarang ini di mana-mana orang di luar sana, bahkan sampai orang mengaku saya orang Kristen, isinya keluhan, saudara. Tapi saya bersyukur teman-teman kita, ya, yang kemarin baru dibaptis, yang tinggal di Jakarta, beberapa waktu ini di SMS saya terus. Dia katakan, Pak, doakan saya. Saat ini saya sedang ketatalan. Ya, bukan ketatalan karena berkatnya kurang, tapi justru berkelimpahan, saudara. Ya, saya saksikan seperti yang dialami Pak Kris sekarang ini dan Pak Samuel. Dia mengalami banyak sekali orderan-orderan yang aneh. Orang untuk bisa mendapatkan jalinan hubungan dengan perusahaan si A atau si B misalkan yang sangat besar di Indonesia, itu harus ngemis-ngemis, saudara. Tapi ini justru didatangi dan dimintain tolong. Itu sesuatu yang unik. Kemarin di SMS saya, dia kasih tahu, waduh saya saat ini sedang kebanjiran berkat. Ya. Sementara orang untuk bisa mendapatkan order dari perusahaan itu harus ngemis-ngemis, nungguin bosnya datang. Ini saya malah didatangi dan dimintain tolong. Itu sudah di luar jangkauan pemikiran manusia biasa. Dia baru mendapatkan beberapa job. Ya, dia juga mengerjakan alat-alat berat. Bahkan dia katakan, Pak Lukas, saya buka toko baru. Tolong beri nama toko saya itu apa? Saya bilang nanti dulu, saya tak berdoa dulu, ya, supaya saya dapat nama yang bagus untuk toko Bapak. Saya katakan, ya, jadi kalau kita bisa memberikan meja, itu berarti share. Share itu bisa kesaksian. Coba saudara, ini buktikan ya kata-kata saya.
Saudara nanti berdoa ngomong begini, Tuhan, saya ingin bersaksi bagaimana mujizat Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup saya. Saudara lihat nanti, dalam beberapa hari setelah saudara berdoa itu, dan saudara ambil komitmen, saudara akan bersaksi, lihat, ekonomi saudara akan naik cepat sekali. Ya, ada banyak transaksi-transaksi yang di luar jangkauan pikiran manusia Tuhan berikan untuk saudara. Tujuannya apa? Supaya Tuhan itu ngomong kepada kita, coba buktikan kalau kamu mau bersaksi sama aku. Tapi kita mesti konsekuen. Ya, saudara ngomong, Tuhan, aku mau bersaksi akan kehebatanmu. Coba lihat saja saudara. Nanti saudara akan terheran-heran lihat perbuatan Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk saudara. Tapi saudara harus konsekuen, harus betul-betul bersaksi. Yang saya maksud bersaksi itu tidak harus di sini, tapi di luaran. Ya, kalau di sini mah gampang, orangnya sendiri saudara. Di luar berani, saudara ngomong, aku hidupku mapan diberkati karena Yahweh Elohim. Berani? Nah ini yang jadi masalah saudara. Nah kalau saudara memberikan meja, itu sama saja saudara memberikan share, ya, sehingga kehidupan kita akan menjadi semakin nyaman. Di dalam kitab Tehillim pasal 69 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan. Mereka yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Mereka yang melenyapkan aku adalah kuat, musuh-musuhku pendusta. Kemudian aku mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Ya Elohim, Engkau mengetahui kebodohanku dan pelanggaranku tidak tersembunyi darimu. Nah, pemazmur ini saudara, dia melihat betapa hebatnya musuh-musuh yang mengepung dia. Tetapi dia bisa bersaksi karena Tuhan memberikan pertolongan atasnya. Dan hari ini sekali lagi, coba saudara praktekkan apa yang saya katakan tadi. Buktikan kata-kata saya. Saudara mau praktek? Ya, saudara ngomong sama Tuhan nanti, Tuhan, saya mau bersaksi akan kehebatanmu. Sekarang lakukan sesuatu untuk aku. Dan dia betul-betul lakukan saudara. Saudara nanti akan terheran-heran melihat dahsyatnya Tuhan. Kemudian yang keempat saudara, apa yang perempuan ini berikan kepada Elisa? Yang keempat, dia memberikan kursi. Kursi ini bicara tentang otoritas. Kursi itu bicara tentang kuasa. Nah saudara tahu nggak, kalau diri kita itu sebetulnya diberi kuasa oleh Tuhan, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, ya. Kuasa itu power, kuasa itu kekuatan, saudara. Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan kuasa kepada kita melalui apa? Saudara tahu kuasa Tuhan itu muncul itu melalui apa? Ada yang tahu nggak? Melalui ucapan kita. Itu kuasa muncul saudara. Coba kalau saudara lihat seorang hakim, seorang hakim memvonis mati cuma hanya ngomong, kamu terbukti salah, kamu kena hukuman mati, dok, mati saudara. Sama seperti Tuhan, dengan kuasanya dia ngomong, jadilah terang, terang jadi. Jadilah burung-burung di udara, jadi. Cuma dengan ngomong saudara. Pernah nggak kita merenung saudara, ketika bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan itu tahu. Dan saudara ngerti nggak, pada waktu Tuhan tahu, Tuhan itu marah, lalu dia ngomong sama Musa, Musa, coba kamu berdoa sama aku, mintakan ampun. Kenapa harus Musa ngomong saudara? Karena ada kuasa atas ucapan. Ya kalau Tuhan mau mengampuni lah, mbok sudah diampuni. Kok dadak ngomong sama Musa, kowe ngomong.
Karena ucapan itu adalah kuasa. Kenapa pada waktu Fir'aun berkali-kali terkena tulah, Fir'aun berkata kepada Mose, coba kamu berdoa, singkirkan tulah ini dari Mesir. Harus ngomong, saudara. Nah, itulah kuasa. Ya kalau tiap hari kita ngomongnya negatif, ya jadilah negatif, saudara. Kalau tiap hari kita cuma ngomongnya mengeluh, ya jadilah apa yang dia keluhkan terjadi. Ya. Jadi hari ini ayo kita berhenti ngomong negatif. Wah, sekarang lagi sepi daganganku. Sekalipun sepi, jangan ngomong sepi. Ya. Mungkin saudara berkata, loh kenapa kok kita harus ngomong rame, faktanya sepi? Ya kalau kita mau bicara fakta, nggak akan jalan, saudara. Kita ngomong itu sesuai dengan iman. Saudara mungkin bisa ngomong, sekalipun sepi, Tuhan memberkati aku dengan cara yang berbeda-beda. Dia tidak memberkati di sini, dia buka pintu di tempat lain. Amen? Dia bisa punya banyak, bahkan jutaan pintu untuk dia buka untuk saudara. Jadi jangan sekali-kali ucapan-ucapan kita itu bernuansa negatif. Itu bicara tentang kursi. Kursi itu kan kuasa. Coba yang direbutkan di Jakarta itu apa sih? Kursi, saudara. Cuman pengen duduk aja di kursi. Karena orang yang duduk di kursi, ya pemerintahan itu yang punya kuasa. Jadi kursi itu bicara kuasa. Dan kuasa itu akan keluar dari mulut kita. Hidup kita itu nyaman atau tidak itu tergantung dari mulut kita. Saya baru beberapa waktu yang lalu menegur seseorang, ya bukan jemaat kita sih, orang luar yang telepon saya. Dan dia bilang, wah sekarang keuangan saya begini-begini. Saya bilang, loh kalau kamu bicaranya seperti itu ya bahaya. Karena dia berkata, saya ini sedang ketakutan, katanya. Ya saya katakan, ya kalau kamu ketakutan, ya apa yang kamu takutkan itu terjadi. Karena kitab Ayub pasal 3, 25, 26 itu katakan, apa yang aku takutkan itulah yang terjadi. Lah harusnya bagaimana? Oke, sekarang saya mau tanya, kamu takutnya itu takut apa? Takut uang saya habis. Oke, aku mau tanya, uangmu masih ada nggak sekarang? Masih. Loh, uangnya masih kok mikir habis, ya jangan mikir habis, ya. Kalau uangnya masih ya sudah pikir, aku akan semakin bertambah besar keuanganku, ngapain harus diisi dengan uangku habis? Sama saja kan, kamu tinggal ngomong uangku semakin bertambah besar, ya jadilah bertambah besar. Uangku habis, ya jadilah habis, karena Tuhan sudah memberikan otoritas atas mulut kita. Saudara maksud apa yang saya katakan? Ya, jadi jangan sekali-kali kita bicara negatif, saudara. Hari-hari ini apa yang saudara ucapkan itu jadi. Sekarang yang kelima, kandil atau pelita. Apa maksud dari pelita ini? Sudah ada kamar, sudah ada tempat tidur, sudah ada meja, ada kursi. Kalau tidak ada lampunya apa? Gelap. Nah, pelita itu bicara tentang firman. Di dalam kitab Tehillim pasal 119 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu khususnya dalam dunia bisnis atau berurusan dengan orang luar, pikir dulu saudara. Banyak orang-orang yang sekarang ini, ya termasuk kenapa negara Indonesia jadi kayak begini sekarang. Karena pejabatnya itu korupsi semua. Karena mereka selalu memperkaya diri. Coba kalau pajak-pajak itu dikumpulkan untuk negara. Oh, negara ini luar biasa, saudara. Tapi hanya karena beberapa gelintir orang yang takut miskin, wah, jadilah seperti itu. Maka saya kalau ditanya orang, Pak Lukas setuju nggak hukuman mati?
Saya tidak setuju. Karena firman Tuhan memberitahu yang berhak membunuh itu hanya Tuhan. Kalau kita katakan kan itu sudah merugikan rakyat, oh gampang. Apa sih yang ditakutkan koruptor itu? Kemiskinan. Nggak usah dibunuh, pindahkan saja di sebuah pulau, ya. Lalu semua asetnya sita semua. Pasti dia akan ketakutan, saudara. Dia akan tersiksa sendiri. Siapa tahu dia bertobat di sana. Ya. Tetapi tetap kita tidak bersalah. Nah, kalau dia harus menderita di pulau yang lain, itulah harga yang harus dibayar. Tapi bukan kita membunuh. Tetapi yang jelas di sini, orang-orang yang hatinya tidak ada firman, itu tindakannya jadi ngaco, saudara. Coba saudara perhatikan, Cina itu dulunya itu jauh di bawah kita loh. Cina itu jauh di bawah kita. Sekarang jauh di atas kita. Cina itu makmurnya luar biasa. Saya heran saudara, kalau saudara beli online, saudara beli barang, itu barangnya sama ongkos kirimnya itu masih mahal ongkos kirimnya. Tetapi dia bisa ngirim dengan harga standar. Saudara tahu dari mana ongkos kirimnya? Dari pemerintah ternyata. Saya heran, ini kenapa Cina bisa jual barang sedemikian murah, ya, sama ongkos kirimnya sekali misalkan saudara beli pernik apa gitu ya, itu harganya nggak seberapa, tapi bisa sampai ke sini, saudara. Ongkos kirimnya itu yang bayari pemerintah, jadi kita nggak pusing, itu luar biasa sekali. Indonesia belum bisa seperti itu. Koruptornya itu masih banyak, mungkin kalau saya sebut sekitar 80%-an masih koruptor semua. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu jadikan firman itu sebagai pelita untuk kita menjalani hidup kita. Amin. Ya, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.